Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam persatuan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat para panitia pelaksana, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, serta diberikannya kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa, tak henti-hentinya kita ucapkan kepada sang figur umat, sang pemberi syafaat di hari kiamat, yang kasih sayangnya tiada karat kepada umat. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Kebinekaan. Hadirin rahimakumullah, sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama, Indonesia dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Namun keberagaman ini juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu menjadikannya kekuatan atau justru memicu perpecahan? Islam telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah kemajemukan di Indonesia ini. Dan Islam melarang kita untuk saling menghina, menghujat, bahkan memfitnah satu sama lain. Meskipun kita berbeda akidah, suku, budaya, bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah kemajemukan di Indonesia ini. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu, saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana dalam falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan sesuai dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Hadirin, jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah warga Indonesia, rakyat
secara terang-terangan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ali As-Sabuni di dalam kitab Safatut Tafasir jilid 1 halaman 186, beliau menjelaskan bahwasanya berpegang teguhlah dalam agama Allah dan kitabnya Al-Quran, dan janganlah kalian berpecah belah satu sama lain. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga persaudaraan, khususnya persaudaraan sesama umat muslim, agar selalu hidup rukun damai dalam menjaga silaturahim. Apabila berselisih, maka segeralah saling bermaaf-maafan satu sama lain dan tidak saling dendam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Artinya, orang-orang mukmin itu sesungguhnya mereka bersaudara. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudaramu itu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa menjaga persaudaraan itu sangatlah diutamakan dalam Islam. Ikatan persaudaraan bukan hanya ikatan darah ataupun golongan, melainkan ikatan akidah dan kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 181 yang dikarang oleh Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Umar bin Ibn Katsir Ad-Damashqi, bahwasanya beliau menjelaskan orang Islam itu bersaudara semuanya dalam agama Islam. Sebagaimana kata beliau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan menyakitinya. Di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, menjaga hubungan persaudaraan ini sangatlah diutamakan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW di atas adalah bahwa menjaga hubungan persaudaraan ini sangatlah diutamakan dalam agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita menginginkan kebahagiaan, jika kita menginginkan kesenangan, kenikmatan bagi diri kita sendiri, maka kita pun harus menginginkan hal yang sama terhadap saudara-saudara kita yang lain tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai bangsa hidup dalam payung kebinekaan. Dampaknya setiap hari kita berinteraksi dengan orang yang mungkin berbeda keyakinan, pendapat. Namun di sini letak kita sebagai bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Hadirin hadirat rahimakumullah,
perbedaan bukan untuk saling dipertentangkan, melainkan untuk saling mengenal, memahami dan saling menghormati satu sama lain. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Baidawi jilid 2 halaman 418 yang dikarang oleh Al-Qari Nasiruddin Abdus Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidawi, bahwasanya semua manusia diciptakan dari sumber yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk saling melengkapi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk merajut persaudaraan dalam kebinekaan. Yang pertama, menjaga lisan dan sikap. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan dialog. Yang ketiga, menebarkan kebaikan dan saling menolong. Yang keempat, menghindari prasangka, ghibah dan fitnah. Hadirin rahimakumullah, ketika persaudaraan terjalin kuat, maka kebinekaan akan menjadi kekuatan besar. Kita akan menjadi bangsa yang damai, rukun dan penuh keberkahan. Sebaliknya hadirin, jika persaudaraan rusak, kita akan mudah untuk diadu domba oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjaga ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah basyariyah. Mari kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghargai perbedaan dan saling menghormati satu sama lain, agar terciptanya masyarakat yang harmonis, rukun, damai, bersatu padu dalam kebinekaan. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, ayo sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan di Indonesia ini. Jangan mau diadu domba oleh pihak yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, oleh pihak yang ingin menghancurkan umat Islam pada khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sehilang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan pantun. Burung duri terbang menari, Cakep. hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. ASN bersatu dalam korpi, mengabdi tulus penuh dedikasi. Pagi cerah burung bernyanyi, indah suaranya menyejukkan hati. Selamat milad korpi tahun ini, ASN bersatu membangun negeri. Ke pasar membeli ketapi bersama Pak Syafi'i. Dewan juri mohon izin Rizky Wahyudi agar menjadi juara 1 lomba daring. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.